Tidak berlama-lama lagi, kita berikan kesempatan kepada Ustaduna untuk menyampaikan materi pengantarnya. Falyatafaddal mashkura. Baik, Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah amma ba'd. Para hadirin, uh, ikhwan dan akhwat, peserta konsultasi syariah, Dewan Syariah Wahid Islamiyah yang bahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini malam Sabtu 22 Syawal 1447 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa berjumpa dalam majlis yang insya Allah dicintai dan diberkahi oleh Allah untuk kita mempelajari agama kita lewat via online ya, lewat Zoom. Dan ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada umat di masa saat sekarang ini. Ya, ini sebenarnya satu nikmat yang sangat patut disyukuri. Kita bisa belajar walaupun dari jarak jauh. Sepatutnya kita-kita yang ada di masa ini banyak bersyukur kepada Allah, dan tentu saja tabiat nikmat harus dimanfaatkan sesuai dengan pemilik atau sesuai dengan apa yang dicintai dan dikehendaki oleh pemberi nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun sungguh sangat disayangkan ya, sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala alih-alih ya mereka mau memanfaatkan media atau sosial media dalam uh, kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah, mereka justru mengambil atau mereka justru mengakses hal-hal yang terlarang ya dalam sosial media, atau bahkan membuat konten-konten yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sangat kita sayangkan ya, sering kita uh, melihat atau mendengarkan ada konten-konten yang bertentangan dengan syariat. Dan salah satunya apa yang tadi disebutkan dalam pengantar oleh moderator kita, host kita, yaitu uh, sebagian orang yang berkumpul ya di masjid ya. Ini juga sangat disayangkan karena menggunakan masjid, rumah Allah, dan juga dalam penampilan-penampilan seperti kaum muslimin ya. Dan memang kita yakin mereka kaum muslimin kumpul, namun mereka mengonsumsi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh akal sehat akan dikonsumsi ya, yaitu oli mesin ya. Mereka mengonsumsinya bukan untuk bunuh diri ya, bukan untuk eh, apa-apa, tapi justru meyakini dia sebagai satu penyembuhan atau sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada dia. Dan kita tahu bahwa suatu kesalahan, satu dosa akan bertambah dosa dan kesalahannya di sisi Allah ketika dipamerkan, ketika didemonstrasikan. Apatah lagi ketika diajak orang lain untuk ikut dalam hal tersebut. Ya, dalam hadis Nabi kita uh, sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Semua umatku itu punya peluang untuk dimaafkan, diampuni oleh Allah, kecuali orang yang melakukan dosa dan kesalahannya dengan terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Yang kalau ada orang yang mengonsumsi sesuatu yang haram atau sesuatu yang berbahaya dalam uh, kesendirian ya, atau bersembunyi, tidak mau dilihat banyak orang, itu satu kesalahan. Tapi masih mendingan dibandingkan orang yang melakukannya, apatah lagi dengan rasa bangga, lalu mendemonstrasikannya, lalu mengajak lagi orang lain ya, dan berusaha untuk meyakinkan orang lain untuk melakukan hal yang sama ya.
dan ternyata sudah ada juga di beberapa tempat-tempat yang lain yang melakukan yang semacam itu. Ini kalau didiamkan ya akan lebih merebak ya, apalagi ada satu fenomena tabiat membiau, tabiat mengekor pada hal yang buruk itu ada pada sebagian orang ya, sukanya yang aneh-aneh, sukanya yang ikut-ikutan hal-hal yang terlarang ya, dan kadang dibanggakan apalagi kalau jadi viral karena hal itu. Ini sesuatu yang tidak bisa didiamkan, perlu untuk disuarakan, dan alhamdulillah pihak MUI Sulsel juga telah memfatwakan tentang haramnya hal tersebut, dan juga para pakar-pakar kesehatan sudah menegaskan tentu saja hal ini suatu hal yang tidak mungkin dibenarkan karena hal itu pada hakikatnya akan merusak dan memberikan mudarat. Karena itu dalam kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan sebagai pengantar bagaimana sebenarnya Islam memahami tentang makanan, atau apa kaidah-kaidah umum yang perlu difahami dalam persoalan makanan dan minuman. Kita katakan bahwa pada hakikatnya persoalan makanan dan minuman itu adalah persoalan yang sifatnya duniawi. Dalam artian dia adalah tabiat, naluri, alami. Setiap hamba punya kecenderungan untuk hal itu. Dan dalam kaidah duniawi, semuanya pada hakikatnya boleh sampai ada yang melarangnya. Ya, jadi dalam kaidah duniawi semuanya boleh sampai ada yang melarangnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Allah telah menciptakan seluruh fasilitas yang ada di muka bumi ini sebenarnya peruntukannya untuk kita, hambanya yang namanya manusia. Jadi manusia ini Allah telah berikan fasilitas dengan bumi dan semua yang ada di dalamnya untuk kepentingan kita. Karena kita diamanahkan sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka hewan-hewan yang ada, tumbuhan-tumbuhan yang ada, dan apa saja hasil-hasil bumi, dan termasuk apa yang Allah turunkan dari atas langitnya, pada hakikatnya itu untuk manusia. Dan ini minnah yang menjelaskan bahwa asal dari persoalan-persoalan duniawi semuanya boleh-boleh saja. Jangan tanya apa dalil tentang pembolehannya, yang ditanya adalah apa dalil tentang pelarangannya. Itu dalam persoalan duniawi. Berbeda dalam masalah-masalah ibadah. Masalah ibadah ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang beramal tidak ada perintahnya maka itu tertolak. Ya, kalau dalam urusan ibadah itu tidak boleh dilakukan sampai ada perintah. Berbeda dengan urusan duniawi tadi, kita tidak boleh melarang sampai ada larangan. Dalam masalah makanan pun kita katakan seperti itu. Bahwa kita mengatakan hukum asal makanan dia boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Tapi kita perlu memahami beberapa kaidah-kaidah ya agar kita tahu yang mana sebenarnya yang bisa menjerumuskan kepada hal yang terlarang ya dalam syariat ini. Hal yang pertama yang kami mau ingatkan dalam masalah makanan adalah dalam masalah makanan ini karena dia adalah urusan duniawi, dia tidak otomatis menjadi ibadah sampai kita meniatkannya. Jadi kita sama dengan makhluk yang lainnya butuh makanan. Dan hal-hal yang sifatnya tobi'i, naluri, alami, itu tidak seketika menjadi ibadah sampai kita niatkan dia sebagai ibadah. Makanya yang membedakan kita dengan orang-orang kafir atau makhluk yang lain, kenapa kita makan, mereka makan, lalu kita bisa berpahala dan mereka tidak? Karena kita meniatkan makanan dan minuman kita itu untuk untuk nilai ibadah atau menjadi wasilah sarana agar kita lebih kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir Allah mengatakan walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Ya Allah katakan tentang orang kafir, mereka itu bersenang-senang saja di dunia ini dan mereka makan dan minum tidak ubahnya dengan binatang ternak yang juga makan dan minum. Dan nerakalah tepat ya atau tempat tinggal bagi
orang-orang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencela mereka-mereka yang taunya di dunia ini cuma makan tanpa aturan dan dipersamakan makan mereka bagaikan makanannya binatang ternak yang tidak ada aturan halal dan haramnya. Maka kita harus menjadikan makan dan minuman kita agar bernilai pahala itu kita niatkan sebagai sarana ibadah. Dia tidak seketika jadi ibadah, tapi kita niatkan sebagai wasilah atau sarana ibadah. Kita niatkan makan agar kita bisa kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita katakan bahwa walaupun makanan itu pada umumnya dia adalah halal dan boleh, tapi ada saja makanan yang direkomendasikan secara khusus dalam artian lebih diutamakan dan dianjurkan dan mungkin berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengonsumsinya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya dalam surat An-Nahl umpamanya, surat lebah, surat ke-16 dalam Al-Qur'an tentang lebah itu, yang mana lebah itu mengeluarkan apa yang dinamakan dengan madu, ya, yang ada bagi madu itu syifa linnas, ya, dia adalah sebagai obat bagi manusia. Maka minum madu dia dianjurkan dan dia sesuatu yang disunnahkan. Dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan asyifa'u fi salasah, obat itu pada 3 hal, salah satunya adalah syarbatu asal, ya, minum madu. Juga seperti makan kurma, ya, makan kurma ini juga sesuatu yang disunnahkan secara khusus dibandingkan makanan-makanan yang lain. Apatah lagi kurma ajwah, ya, kurma ajwah yang berkhasiat untuk menangkal sihir ketika kita mengonsumsinya setiap pagi 7 butir, ya. Ada juga zam-zam, ya, zam-zam yang sangat dianjurkan. Termasuk minum susu, ya, yang dicintai disukai oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu beberapa, ya, minuman-minuman atau makanan yang ada penyebutannya secara khusus dalam dalil dianjurkan. Walaupun minuman dan makanan yang lain sah-sah saja, ya, karena setiap daerah, setiap negeri punya makanan dan minuman-minuman yang khas. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah katakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan banyak makhluknya, tapi Allah juga memilih sebagian makhluk dilebihkan dari yang lainnya, termasuk dari makan dan minuman. Pada hakikatnya semua halal saja, sampai ada yang melarangnya, tapi ada yang lebih diutamakan dibandingkan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ada makanan yang memang disebutkan bahwa dialah sesuatu yang diharamkan, ya. Jadi memang disebutkan bahwa dialah sesuatu yang diharamkan, nas secara tekstual tegas, sharih, secara gamblang bahwa dia sesuatu yang haram, yang Allah SWT haramkan. Maka ini mengeluarkan dari kaidah umum tentang kebolehannya, seperti adam, darah, ya, kemudian lahmul khinzir, babi, ya, lalu bangkai al-maitah, kemudian wama uhilla bihi li ghairillah, apa yang disembelih selain atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas, ya, halal yang diharamkan. Termasuk dalam hal ini ketika disembelih atau disembelih tidak dengan cara yang syar'i, ya, seperti dicekik, ya, atau yang semacamnya. Ini ada beberapa dalil-dalil yang menyebutkan tentang masalah itu. Atau juga tentang dalam hadis disebutkan hal yang terlarang seperti asiba, ya, asiba, hewan buas yang yang kullu zinabin minas siba, yang memiliki taring dari hewan buas, atau kullu zi mikhlabin minat toir, atau burung-burung besar yang memiliki cakar-cakar yang tajam, ya. Itu juga yang terlarang. Jadi ada beberapa
hewan-hewan yang memang disebutkan secara khusus terlarang, ya, termasuk juga beberapa pelarangan tentang hewan yang dilarang untuk dibunuh umpamanya, atau diperintahkan untuk dibunuh. Ini kaidah umum ulama kita mengatakan setiap hewan yang diperintahkan untuk dibunuh atau dilarang untuk dibunuh, maka itu termasuk di antara makanan yang terlarang untuk dikonsumsi. Kemudian yang keempat, ada yang terlarang karena memberikan mudarat, ya, terlarang karena memberikan mudarat. Dan ini biasanya tidak disebutkan secara tegas, ya. Tapi bisa kita katakan dia terlarang kalau memang dia tidak memberikan manfaat, bahkan berbahaya ketika dikonsumsi. Dan ini masuk dalam bagian apa yang kita bahas, ya, dalam kesempatan kali ini. Dan ini sangat banyak, ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya. Dalam surat Al-A'raf ayat 157 umpamanya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nabinya yang salah satu tugas dari nabi kita adalah wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrim alaihim al-khaba'is. Beliau itu nabi kita SAW yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Salah satu di antara tugas beliau adalah menghalalkan bagi umatnya yang baik-baik dan mengharamkan yang tidak baik, yang khaba'is, semua yang buruk. Dan ini menjadi kaidah bahwa semua yang buruk, yang tidak baik, maka dialah sesuatu yang diharamkan. Dan dalam hadis la darar wa la dirar, ya, dan ini menjadi kaidah kubra juga dalam syariat dan atau dalam fikih ulama kita. Setiap yang mendatangkan mudarat, karena tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudaratan, dan juga tidak boleh memberikan mudarat pada diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang masalah ini dalam banyak ayatnya, ya, tadi sudah disinggung oleh MC kita bahwa tidak hanya dikatakan halal saja, tapi ada kata-kata thayyib, thayyiba, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah mengatakan ya ayyuhan nas. Allah memanggil orang-orang manusia secara umum. Ya ayyuhan nas, kulu, ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang ada di muka bumi ini, silahkan makan. Tapi kata Allah halal, yang halal, thayyiban, juga yang baik-baik. Artinya satu yang halal kalau sudah tidak baik maka tidak boleh dimakan. Ya, umpamanya nasi halal, tapi kalau sudah rusak tidak boleh dimakan. Ya, apa saja yang tadinya halal lalu sudah rusak, sudah tidak pantas untuk dikonsumsi, maka dia menjadi sesuatu yang larang. Allah katakan ini Allah suruhkan kepada manusia secara umum. Lalu secara khusus kepada orang beriman di ayat 172-nya Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Dan secara khusus lagi di surat Al-Mu'minun ayat 51 Allah mengatakan kepada para rasulnya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Jadi lagi-lagi ditekankan, ya. Jadi kepada manusia secara umum, lalu kepada orang beriman dan kepada para rasul secara khusus diingatkan untuk tidak mengonsumsi yang tidak baik, ya. Dan ini kaidah yang sangat penting. Dengannya para ulama kita bisa menghukumi makanan-makanan yang mungkin tidak dikenal di masa-masa lalu coba dikonsumsi padahal berbahaya, maka ulama kita bisa menghukumi dia sebagai sesuatu yang tidak dibenarkan, ya. Contoh umpamanya masalah narkoba umpamanya, atau yang banyak dikonsumsi oleh orang, rokok umpamanya. Rokok ini ulama kita melarangnya, ya. Bahkan boleh dikata mereka hampir semuanya mengatakan tentang haramnya. Ya, paling ringan mungkin yang mengatakan makruh, tapi kebanyakannya mengatakan sesuatu yang terlarang, yang diharamkan. Apa dalilnya? Padahal rokok secara persis tidak ada di zaman Rasulullah. Ini kaidah ini, ya, kaidah bahwasanya dia memberikan mudarat, ya, dia memberikan mudarat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka kita membahayakan diri kita. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan.
Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian, Allah sayang kepada kalian. Jadi setiap yang membahayakan. Makanya minum baygon ya umpamanya ya waliyadzubillah ini racun ya pasti akan membunuh, atau mengonsumsi bensin umpamanya ya, atau pernah anak-anak muda kita mengonsumsi lem umpamanya, atau yang hari yang mencoba dipopulerkan oleh sebagian dan sangat tidak masuk akal seperti mengonsumsi oli ya, bagaikan mengonsumsi kopi ya atau saraba umpamanya. Ini suatu hal yang sangat berbahaya ya, yang tentu saja memberikan mudarat, memberikan bahaya. Mungkin tidak langsung ya, orang itu subhanallah dia mengatakan saya minum dan saya justru merasa lebih kuat. Memang sebagian tidak langsung ya, tidak langsung mati, tidak langsung memberikan mudarat, tapi dia akan menjadi bagian ya, sedikit demi sedikit. Mudarat itu biasa datang belakangan ya, tapi begitu dia mengonsumsi sudah membahayakan dirinya. Maka ini termasuk bagian yang terlarang ya, bagian terlarang dari makanan dan minuman. Kemudian kaidah yang kelima adalah tidak boleh berlebihan. Walaupun dia sesuatu yang halal, namun ketika sudah berlebihan maka dia terlarang. Allah SWT mengatakan ya dalam surat Al-A'raf, ya bani Adam khudu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin. Wahai anak Adam, kalau ke masjid gunakan perhiasan yang terbaik, gunakan pakaian yang terbaik yang menutup aurat, dan makanlah dan minumlah, silakan makan dan minum. Tapi Allah ingatkan, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Dan berapa banyak penyakit yang timbul hari ini. Ya, hari ini kan begitu banyak penyakit-penyakit yang muncul karena persoalan orang tidak pandai mengatur pola makan mereka, ya, tidak makan sesuai dengan sunnah, dan mereka kadang berlebihan, ya. Sehingga ini juga menjelaskan bagaimana mulianya syariat puasa itu, ya. Puasa mengajarkan kita untuk bisa mengatur pola makan kita. Jadi berlebihan ya, berlebihan kadar dari makanan kita sehingga mendatangkan begitu banyak penyakit ya. Hari ini banyak penyakit yang muncul dari makanan yang berlebihan dikonsumsi. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yang sebelum terakhir, bahwa makan ini dia bisa bernilai pahala ketika kita mengonsumsinya sesuai dengan sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga perlu diingat ya, bahwa makan itu bisa berberkah dan bisa menjadikan bisa menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mengonsumsinya sesuai dengan sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti mengucapkan basmalah, lalu dengan tangan kanan umpamanya membaca hamdalah, dan sunnah-sunnah yang diajarkan pada saat kita makan dan minum. Ini perlu untuk diterapkan agar makan kita itu memang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal yang terakhir dalam masalah kaidah yang perlu untuk kami ingatkan, mungkin di sana masih banyak kaidah, tapi ini 7 kaidah yang kami anggap paling penting. Kaidah yang terakhir yang kami mau ingatkan, bahwa dalam mengonsumsi makan dan minuman bukan cuma dilihat zat dari makan dan minuman itu, tapi juga harus dilihat dari mana kita mendapatkan makanan tersebut. Dalam artian bagaimana proses kita bisa mendapatkan makanan dan minuman tersebut. Jangan dari cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin makanannya sangat halal, tapi cara kita mendapatkan makanan itu dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh syariat ini. Dan ini juga akan menjadi pertanyaan besar di hari kiamat kelak ya. Kita tahu dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami, 4 yang akan ditanyakan di hari kiamat kelak setiap kita ketika berdiri di padang mahsyar sebelum bergeser, akan ditanya tentang 4 hal. Salah satunya adalah tentang harta kita, dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Ya, termasuk dalam masalah konsumsi nih, ya, dalam hadis Muslim yang terkenal bahwa
Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Dan kalau kita perhatikan hadis ini, yang dimaksudkan tidak menerima kecuali yang baik adalah kecuali dengan orang yang mendapatkan harta dengan cara yang baik. Karena itu digambarkan dalam hadis ini, seseorang yang dengan penuh khusyuk melakukan safar, lalu doa dengan ilham, mengulang-ulangi doanya, ya Rob, ya Rob, tapi tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena semua konsumsinya dia konsumsi dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses mendapatkan harta tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin dengan cara mencuri, cara menipu dan cara-cara yang lainnya yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perlu hati-hati. Karena itu setiap kita harus memastikan bahwa setiap yang kita konsumsi ini secara zat dia halal dan juga cara kita mendapatkannya dengan cara yang halal. Karena dalam hadis kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap makanan yang atau setiap daging yang tumbuh pada diri kita termasuk pada anak kita yang kita berikan kepada mereka makanan-makanan ini, kalau tumbuh daging mereka, tumbuh badan mereka dari daging yang asalnya dari sumber yang diharapkan, maka neraka lebih tepat baginya. Ini 7 kaidah yang kami mau ingatkan terkait dengan masalah ini sebagai tanggapan ya terhadap sebagian orang yang mau mencoba melakukan sesuatu yang secara akal sehat tidak diterima dan juga secara medis tentu saja, maka kita tegaskan hal itu tidak dibolehkan. Dan sekali lagi juga tentang media, kami ingatkan ini nikmat yang perlu untuk dimanfaatkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, dan jangan sampai kita sekedar mau viral, sekedar mau dikenal ya, lalu dikenal untuk hal yang tidak dibenarkan. Orang yang niatannya ingin dikenal dengan ibadah saja, dia kadang bisa menjadi sesuatu yang bumerang bagi dia. Ya, kalau dia membuat dia tidak ikhlas, ujub, dan seterusnya. Apatah lagi kalau mau terkenal dengan bangga-bangga dengan dosanya, ya bangga-bangga dengan maksiatnya. Karena itu tidak perlu ya kita menyemangatinya, ya ikut men-share-nya, bahkan perlu diingatkan ya setiap ada gelagat-gelagat yang tidak benar dalam penyebaran konten-konten yang berbahaya dan bertentangan dengan syariat, seharusnya kita beramar ma'ruf nahi munkar, bukan justru menyemangati mereka, apalagi ikut menyebarluaskan konten-konten yang tidak atau yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekian ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Alhamdulillah, Barakallahu fikum Ustaz. Ucapkan Jazakallahu khairan atas materi pengantar yang sudah Ustaz Duna sampaikan. Yang ringkasannya adalah 7 panduan atau kaidah berkaitan dengan konsumsi dalam syariat kita. Baik, hadirin sekalian, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah malam ini bergabung bersama kita 111 akun dari seluruh Indonesia. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab, sesi utama juga kita setelah materi pengantar tadi. Dan kami akan membuka sesi pertanyaan utamanya kepada akun yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kemudian setelah itu kita akan baca juga pertanyaan yang masuk di kolom pertanyaan ataupun di kolom chat dari Zoom kita. Silakan, apa ada akun yang ingin menyampaikan, peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung? Silakan raise hand untuk dibukakan mikrofon. Baik, kalau belum ada pertanyaan langsung, izin Ustadz kami bacakan pertanyaan dari kolom pertanyaan yang masuk. Suara kami masih jelas, Ustadz? Ya, jelas.
Ya, izin Ustaz, pertanyaan pertama dari peserta atas nama Zaki Izul Haq. Afwan Ustaz, kami melihat salah satu konten di sosial media masih terkait dengan makanan juga. Inti dari konten tersebut mengatakan bahwa terang bulan haram karena kandungan dari makanan tersebut sesuai dengan kandungan dari makanan tersebut sesuai dengan fakta bahwasanya salah satu penyebab kematian terbesar yaitu gula. Ini bagaimana tanggapan untuk yang mengharamkan sesuatu dalam hal ini makanan dan bagaimana tanggapannya Ustaz ketika tujuannya baik karena ingin mengedukasi tapi mungkin dampaknya bisa merugikan salah satu pihak dan bagaimana tanggapan Ustaz sebagai penjual makanan. Iya, Kita dalam posisi sebagai penjual makanan. baik. Eh, untuk yang semacam ini, dia masuk dalam kaidah tadi tidak boleh berlebihan. Adapun melarang secara umum, ini suatu hal yang justru berlebihan, ya sikap yang berlebihan. Kami pernah juga mendengarkan sebagian orang yang sangat apa mentahdir ya, seakan-akan mentahdir mengingatkan akan bahaya mengonsumsi nasi umpamanya. Ya, seakan-akan nasi sudah tidak boleh, bahkan disamakan dengan rokok umpamanya atau hal yang jelas-jelas terlarang. Ini tentu saja suatu sikap berlebihan. Ya, memang mungkin gula bisa berbahaya, tapi dia pertama sifatnya relatif ya, relatif dalam artian beda antara satu orang dengan orang lain dan juga dia dibutuhkan dalam beberapa hal ya. Dan yang terlarang adalah ketika berlebihannya. Untuk yang terlarang karena ketika berlebihan, maka itu tidak boleh kita menghukumnya sebagai hukum yang haram. Ya, tadi kita sudah sebutkan. Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Kulu washrabu adalah perintah, boleh makan, makan dan tapi jangan berlebihan. Apalagi menetapkan sesuatu ya, seperti tadi tidak boleh apa terang bulan ya, subhanallah terang bulan. Kenapa terkhusus terang bulan? Padahal banyak juga yang makanan-makanan yang makanan-makanan yang banyak gulanya mungkin. Ini tidak boleh diharamkan secara umum ya, karena mungkin ada saja yang cocok dengan itu dan tidak memberikan bahaya bagi dia ya. Karena itu kita katakan jangan juga ekstrim ya. Sebagian memang kadang bersikap tidak adil atau ekstrim dalam hal yang mungkin dia pernah mengalami satu trauma dalam sesuatu sehingga dia menganggap itu tidak boleh secara umum. Padahal dia hukumnya relatif ya pada sebagian orang saja. Intinya, Allahu alam untuk masalah seperti ini tinggal dikonsultasikan ya kepada para ahli kedokteran ketika kita merasa mungkin kita ada terganggu kesehatan kita karena sesuatu dari yang kita konsumsi yang mungkin sudah melebihi kadarnya, maka tinggal dikonsultasikan. Adapun melarang secara umum, apalagi menyebutkan produk tertentu, ya ini tidak pantas ya, tidak tepat. Allahu a'lam. Ya, syukur Ustaz. Kami menyampaikan bahwa jika dalam proses tanya jawab ada peserta yang ingin atau terpikir untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung, bisa langsung raise hand untuk nanti kami persilakan. Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Eh, Pertanyaan yang ditulis yang kedua, apakah ada dalil terkait air seni unta yang dikatakan bisa menjadi obat Ustaz? Iya, kalau uh, air seni unta memang jelas dalam hadis sahih yang disebutkan tentang al-Uraniyin, kisah ya mereka-mereka yang minum ketika mereka datang lalu mereka sakit lalu Rasulullah menganjurkan untuk minum air kencing unta lalu mereka minum dan sembuh, tapi waktu itu setelah itu mereka melakukan suatu hal yang diharamkan ya ketika mereka membunuh ya gembalaannya dan yang lain-lainnya. Tapi ala kulli hal syahidnya di situ bahwa mengonsumsi air unta air kencing unta, air seni unta itu dibolehkan karena memang dia bukan najis ya. Kaidah dalam masalah kotoran hewan yang halal dimakan pada hakikatnya dia bukan najis, tapi tidak semua dibolehkan untuk dikonsumsi ya. Yang kami tahu yang ada dalam hadisnya secara khusus hanyalah air seni unta saja. Jadi itu betul. Allah alam.
Baik, Ustaz. Pertanyaan berikut, Ustaz. Ada pertanyaan sebelumnya yang masuk, tapi pertanyaan umum kita dahulukan pertanyaan yang berkaitan dengan tema terlebih dahulu. Insya Allah kita akan tetap membacakan pertanyaan umum setelah ini, insya Allah. Afwan Ustaz, apakah cuka apel itu halal? Apa bedanya dengan cuka beras yang diklaim halal, padahal sama-sama hasil fermentasi? Eh, Allah alam ya, Hanan tidak tahu cuka apel, tapi setahu kami dia dikonsumsi dan banyak eh, bahkan kadang dianjurkan sebagai untuk kesehatan dan yang lainnya. Tapi eh, ya kalau ada keterangan-keterangan ya mungkin bisa disampaikan ke kami, ya silahkan. Ya, cuka beras. Ya, Cuka ya beras yang intinya sesuatu yang cuka lalu dibiarkan yang bisa memabukkan, ya sesuatu yang bisa memabukkan. Kalau sudah lewat fermentasinya dan akhirnya dia bisa menjadi memabukkan, maka itu memang terlarang, ya itu terlarang. Jadi tinggal bagaimana ya, makanya tadi kita lihat perlu juga sudah masuk dalam hal yang mudarat dan termasuk juga hal yang sudah ya termasuk hal yang sudah mudarat ketika sudah expired umpamanya, ya sudah lewat kadar waktu yang boleh dikonsumsi, sama dengan nasi kalau sudah basi atau makanan yang sudah rusak ketika kita paksakan konsumsi itu sudah terlarang, bahkan bisa memberikan mudarat kepada kita. Termasuk juga sebagian minuman yang ketika dibiarkan dan akan berubah menjadi sesuatu yang memabukkan, itu juga terlarang, ya apapun namanya. Allahu a'lam. baik, Ustaz. Sedikit kami tambahkan, Ustaz. Ini berkaitan dengan fermentasi, Ustaz. Jadi yang menjadi patokan apakah setelah fermentasi itu dia memabukkan atau tidak, Ustaz? Karena kami mendengar ada yang disebut sebagai an-nabidh dari fermentasi kurma, Ustaz. Tapi dia mungkin belum sampai di tahap memabukkan. Jadi apakah patokannya, Ustaz, bisa dikatakan bukan karena fermentasinya, tapi apakah memabukkan atau tidak? Seperti itu, Ustaz. Iya, jadi ilahnya itu adalah iskar, ya. Jadi apa yang memabukkan, khamar yang bisa yuskir, memabukkan. Kullu muskirin haram, kullu khamrin muskir wa kullu muskirin haram. Jadi setiap yang memabukkan, kalau sesuatu yang tidak memabukkan, dan yang dimaksudkan memabukkan ini memabukkan kaidah umumnya, ya. Karena mungkin ada sesuatu yang pada hakikatnya memabukkan, tapi bagi sebagian orang tidak langsung memabukkan dia. Tapi pada hakikatnya dia sudah bisa memabukkan. Tapi kalau dia memang sesuatu yang tidak memabukkan, sebaliknya sesuatu yang tidak memabukkan, tapi bagi sebagian orang kadang justru bisa memberikan hal yang tidak cocok baginya, itu juga tidak boleh dihukum secara umum bahwa dialah sesuatu yang terlarang. Tapi tadi ya kita katakan bahwa sesuatu yang sudah proses fermentasi tapi tidak memabukkan, ya maka itu tidak mengapa. Allah taala. Jadi illah khamar dan illah minuman-minuman dan makan yang terlarang itu adalah memabukkannya, ya bukan yang lainnya. Baik, Ya. Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, ini masih mungkin karena suasana Syawal, Ustaz. Masih banyak tape. Apa hukum memakan tape, Ustaz? Ya, itu tadi ya. Kalau sudah berlebihan dan juga sudah bisa memabukkan bagi sebagian, maka tinggalkan, ya. Dan memang Allah alam yang semacam ini kayaknya kalau sudah kadarnya sudah berlebihan sangat memungkinkan untuk bisa memabukkan sebagian. Tapi asalnya ya mudah-mudahan tidak, ya asalnya mudah-mudahan tidak. Tapi bagi mereka yang mau berhati-hati, ya kalau dia menganggap sebagai syubhat dan mau berhati-hati, maka itu lebih aman. Tapi secara umum, ya secara asal zahirnya Allah alam tidak mengapa, tapi jangan berlebihan. Karena ini kalau berlebihan sedikit, ya ini sudah bisa memberikan bahaya dan bisa memabukkan. Baik, Ustaz. Kita mengambil pertanyaan berikutnya. Bagaimana, Ustaz, hukum membeli produk yang diboikot sementara yang menjualnya itu dari pedagang-pedagang kecil, Ustaz? Mungkin ada niat untuk membantu sebenarnya, tapi di satu sisi barang jualannya barang yang boikot.
perlu untuk kami ingatkan bahwa sesuatu yang diboikot itu hukum zatnya tidak diharamkan ya, kecuali memang zatnya tidak memang sesuatu yang diharamkan. Tapi banyak yang kita katakan ya kita boikot, kita tidak beli, kita tidak konsumsi itu karena dia pro Israel umpamanya, ataupun dukung Zionis, atau yang menggunakan keuntungannya untuk menghantam umat Islam. Tapi secara zat, makan dan minuman itu pada hakikatnya halal-halal saja. Sehingga kita katakan hukum asal kita tidak anjurkan untuk dibeli, ya, dari manapun. Karena kapan kita beli, dia akan bisa berikan keuntungan kepada musuh-musuh. Namun seandainya kita diberikan, ya, artinya dia sudah dibeli. Ya, ada orang yang mungkin tidak paham tentang hukumnya, lalu di rumahnya ada yang semacam itu. Ya, secara zat dia bukan sesuatu yang terlarang. Dan ketika kita disodorkan, maka tidak mengapa untuk kita mengonsumsinya karena secara zat dia dibolehkan. Dan sudah tidak lagi berlaku bahwasanya kita tidak mengonsumsi karena akan menguntungkan. Ini karena kita konsumsi dan kita tidak konsumsi memang sudah dibeli, sudah ada, ya. Sehingga ilahnya tadi, ilah menguntungkan itu sudah ada sebenarnya, ya. Karena ketika dibeli itu berarti sudah memberikan keuntungan. Tapi alhamdulillah sudah ada sekarang yang sudah di depan kita. Maka ketika kita mau konsumsi pada akhirnya tidak mengapa, ya. Tapi perlu untuk selalu kita ingatkan ya bahwa hal itu sebaiknya dihindari karena akan memberikan keuntungan kepada musuh-musuh untuk menghantam justru saudara-saudara kita. Sebaiknya kalau kita mau bantu toko-toko kecil ya atau pedagang-pedagang kecil, maka saya kira masih banyak yang mereka juga jual dari hal-hal yang tidak diboikot. Dan sebaiknya kita juga nasihati ya, kita nasihati. Mungkin sebagian mereka awam, tidak terlalu paham, ya kita nasihati saja untuk membeli produk-produk yang lebih selamat, ya produk yang tidak ada kaitannya dengan keuntungan-keuntungan untuk para musuh dalam menghantam umat Islam. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, berkaitan dengan tema kita. Dianalogikan dengan dalil mengonsumsi air zam-zam, Ustaz, yang bisa diniatkan untuk kebaikan. Apakah kita bisa mendapatkan kebaikan yang sama jika kita memakan makanan atau minuman selain zam-zam, tapi kita meniatkan untuk mendapatkan kebaikan juga? Secara umum kita bisa doakan makanan dan minuman kita agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bisa kita yakini bahwa dia bisa lebih afdol, lebih baik daripada zam-zam, ya. Sama saja tidak boleh, ya. Apalagi kita katakan lebih afdol. Karena zam-zam itu memang sudah ada hadisnya yang menyebutkan secara khusus, ya. Walaupun ada pembicaraan, tapi banyak ulama kita mensahihkan bahwasanya zam-zam itu lima syuribalahu sesuai dengan niatan peminumnya. Berarti memang dia ada nilai plus ya yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang lainnya juga kita bisa doakan, tapi tidak akan seperti air zam-zam yang memang memiliki keberkahan secara khusus. Dan setahu kami tidak ada makanan dan minuman yang lain yang semacam itu, ya semacam zam-zam dalam hal khasiatnya. Ya, dan dulu para ulama kita terdahulu, kalau kita baca sirah mereka, mereka kan dahulu tidak sama kita hari ini yang mungkin tidak terlalu sulit untuk pergi umroh atau haji. Dahulu mereka, apalagi yang bukan penduduk Makkah dan Madinah, kalau bisa sampai ke Makkah dan Madinah lalu haji atau umroh, itu kesempatan yang sangat besar. Bisa minum zam-zam, maka mereka berdoa dengan penuh khusyuk, berdoa untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya, Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa ketika beliau dapat zam-zam, ya ketika sampai di sana, beliau berdoa untuk bisa dikaruniai hafalan seperti hafalannya Imam Zahabi. Ya. Lalu
suatu saat ketika beliau sudah pulang ke negerinya dan beliau sudah menjadi ulama besar yang juga boleh dikata sudah setara dengan Imam Dhahabi, beliau menyesal kenapa waktu dia minum zam-zam dulu doanya cuma sampai itu. Ya, seandainya tidak mengatakan seperti Imam Dhahabi mungkin bisa lebih lagi. Ya. Syahidnya bahwa kesempatan untuk minum zam-zam itu kesempatan yang sangat besar, yang sangat mulia untuk kita doakan. Ada sebuah hadis yang terkenal dalam buku-buku hadis maudhu tentang Al-Bazinjan. Ya, subhanallah, para pemalsu-pemalsu hadis pernah membuat satu hadis yang mengatakan Al-Bazinjan lima ukilalahu. Bazinjan itu terong ya, buah terong atau sayur terong itu sesuai dengan niatan orang yang memakannya. Ya, dia buat hadis sama mirip dengan air zam-zam. Itu palsu ya, dan tidak ada yang sahih dengan yang semacam itu kecuali air zam-zam saja. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Selanjutnya kita persilakan kepada akun yang ingin bertanya secara langsung. Akh Erul, silakan. Baik, Ustaz. Syukron atas kesempatan yang diberikan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertanyaan pertama, Ustaz. Kami sempat melihat juga video yang viral ini, yang beredar ini. Di situ kami sempat mendengarkan orang yang minum oli di situ. Mereka melontarkan pernyataan, Ustaz. Jadi seakan-akan mereka memiliki keyakinan bahwa dia tidak percaya dengan ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran yang jelas-jelas mereka sudah tahu bahwa oli ini bisa memudaratkan, membahayakan kesehatan. Tetapi dengan dia mengatakan bahwa dia meminum oli ini, bahwa dia yakin kepada Allah bahwa oli ini bisa memberikan kebaikan untuk kesehatan tubuhnya. Pertanyaannya, Ustaz, dari pernyataan seperti ini, bagaimana syariat Islam ini, Ustaz, menilai atau menghukumi pemahaman seseorang dengan meyakini sesuatu yang sudah jelas-jelas bisa memudaratkan dalam sisi ilmu kesehatan misalkan, atau dalam sisi ilmu kedokteran, tetapi dia bawa seakan-akan hal tersebut tidak memudaratkan jika dia bawa keyakinannya kepada Allah dan dia yakin 100% kepada Allah bahwa itu akan memberikan kebaikan bagi tubuhnya. Bagaimana syariat Islam memandang ini, Ustaz, ketika ada pemahaman seperti ini? Terus karena terkadang pemahaman seperti ini yang membuat orang itu sulit untuk menerima nasihat, ketika mungkin banyak netizen yang sudah berusaha melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat untuk mencegah. Terkadang karena dengan adanya pemahaman seperti itu, mereka sulit untuk mau meninggalkan hal tersebut, Ustaz. Terus pertanyaan yang kedua, Ustaz, masih berkaitan dengan kasus ini. Karena di sini kan sudah jelas-jelas bahwa orang yang sengaja meminum oli ini jelas-jelas bisa memberikan mudarat atau bahaya bagi kesehatan tubuhnya. Itu pasti lambat laun bisa mengantarkan kepada kematian, walaupun tentu kita yakin bahwa kematian itu datang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang ingin kami tanyakan, Ustaz, bagaimana hukumnya ketika orang-orang yang sengaja mengkonsumsi hal-hal yang sudah jelas-jelas bisa memudaratkan bagi kesehatan kita dalam sisi ilmu kedokteran, apakah itu bisa dihukumi dosanya sama dengan orang yang bunuh diri, Ustaz? Sekira itu mungkin, Ustaz, pertanyaan kami dua. Syukron. Jazakallah. Ya, sekonda. Ya, langsung, Ustaz Nurul. Nah, Ustaz, silakan. Ya, jadi hal yang perlu untuk kita ingatkan bahwa agama kita ini sesuai dengan akal yang sehat. Ini kadang ada sebagian orang yang tidak, mengapa kalau kita mengatakan ekstrim, memahami persoalan tawakal yang tidak pada tempatnya, tidak mengambil prinsip tawakal yang diajarkan, yaitu kita berharap penuh kepada Allah, sandarkan segala sesuatu kepada Allah. Tapi ada juga yang dinamakan
al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab-sebab yang bisa memudahkan kita dan membantu kita untuk meraih apa yang kita harapkan dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin sehat, tawakal kepada Allah, ya, banyak berdoa, dan juga kita minum obat dan menjaga pola hidup kita agar hidup sehat. Ini semua bagian dari tawakal yang diajarkan. Ada memang sifat ekstrim yang kadang ya termasuk, ya tidak mengapa untuk kita katakan ya di kesempatan ini, kadang dalam memahami tentang persoalan kedokteran dan persoalan kesehatan. Tibun Nabawi itu sangat bagus ya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan banyak ulama kita menyebutkan secara rinci bagaimana Tibun Nabawi dalam artian kedokteran yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak pernah membatasi kedokteran hanya yang beliau ajarkan saja. Dan beliau telah menyebutkan bahwasanya likulli da'in dawa, setiap penyakit itu pasti ada obatnya, kecuali penyakit tua yang tidak bisa ditahan kalau umur ya semakin menua dan suatu saat kita akan mati. Tapi setiap penyakit, kata beliau, adalah obatnya. Alima man alimahu wa jahila man jahil. Tapi ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Inilah nilai ilmu kedokteran, dan ilmu kedokteran itu sudah dikenal sejak zaman dahulu, sejak zaman para sahabat ya. Para sahabat, hadis tentang larangan larangan tentang membunuh kodok itu ketika ada para ahli kedokteran yang menganjurkan untuk memakai sebagai obat. Lalu dikatakan dilarang ya dibunuh oleh Rasulullah, berarti tidak boleh dijadikan obat. Sehingga ini memberikan pemahaman bahwa ilmu kedokteran itu selama tidak bertentangan dengan syariat, dia diperhatikan, dia dihargai dan dikenal ya. Dan tidak usah kita terlalu anti ya kepada ilmu kedokteran yang ada hari ini ya, seakan-akan bosnya itu bahaya secara keseluruhan ya. Biasa juga berlebihan ketika tidak mau sama sekali untuk mengonsumsi obat-obat ya yang dianjurkan oleh dokter dengan alasan bukan termasuk Tibun Nabawi, padahal dia juga bisa memberikan kesembuhan, dan dia memang secara ilmu sains dan ilmu modern yang ada, dia memang telah diuji ya dan masuk akal dan sesuai dengan eksperimen yang dibenarkan. Maka secara syariat hal itu dianjurkan untuk dikonsumsi dan dibolehkan. Adapun jika sebaliknya, ya, hal-hal yang sudah secara akal sehat, boleh dikatakan ijma, konsensus dari semua orang yang berakal sehat dan para pakar kesehatan mengatakan itu berbahaya. Lalu kita mengatakan kita ingin mencobanya atau kita yakin bosnya tidak akan memberikan bahaya kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ini perbuatan yang konyol yang tidak dibenarkan dalam syariat ya. Jadi racun saja ya. Memang bisa saja racun itu tidak membahayakan kita secara langsung, tidak membunuh kita. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, ada seorang yang minum racun bisa saja tidak langsung mati. Tapi apakah boleh dia mengonsumsinya? Jawabannya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi ini tawakal yang tidak dibenarkan ya, tawakal yang tidak dibolehkan. Apatah lagi kalau di atas dasar agama ya, dia berdalih dengan dalih agama dan untuk membantah orang-orang yang mengatakan bisa mematikan ya. Nah, ini sekali lagi kita katakan sikap yang tidak benar, bertentangan dengan kaidah-kaidah yang dikenal dalam syariat, dan tolong jangan atasnamakan agama ya, karena itu bertentangan dengan dasar-dasar agama yang diajarkan oleh para ulama kita. Yang kedua tadi apa? Tentang masalah obat ya, apa tadi? Oli yang dikonsumsi nanti pada akhirnya akan mengantarkan membunuh diri. Iya. Yang pertanyaan kedua tadi, apakah sikap seseorang yang mengkonsumsi sesuatu yang sudah jelas kemudaratannya dalam ilmu kedokteran itu, yang mana ujung-ujungnya pasti akan mengantarkan kematian sesuai dengan takdir Allah, apakah itu sama hukumnya Ustaz dengan dosa orang yang bunuh diri? Jadi orang-orang Iya. yang sengaja konsumsi. Bisa saja ya. Bisa saja ya.
Karena itu ulama kita yang menyebutkan dalil tentang larangan merokok umpamanya. Ya. Merokok ini juga sebenarnya pembunuh secara perlahan-lahan, tidak langsung. Ya. Nah, ini juga yang kadang jadi syubhatnya orang para pecandu rokok mengatakan kita sudah bertahun-tahun merokok tidak mati-mati juga. Ya. Nah, ini tapi ulama kita ketika melarang rokok umpamanya, mereka menggunakan dalil-dalil tentang bunuh diri, ya, seperti firman Allah tadi yang kami bacakan surat An-Nisa, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian bunuh diri kalian karena Allah sayang kepada kalian. Ya. Sehingga kalau kita minum seperti tadi, bisa masuk dalam perbuatan proses, ya, proses untuk membunuh diri. Walaupun memang beda sesuatu yang secara tabiat langsung, ya, langsung bunuh diri, ya, seperti langsung menikam dirinya atau hal yang bisa apa minum suatu yang racun yang langsung mematikan, dengan hal yang sedikit demi sedikit, ya, dia masuk dalam hadis-hadis tentang larangan memberikan mudarat. Dan seperti yang kita sebutkan, ulama mengistilahkan sebagai suatu proses membunuh diri secara perlahan-lahan. Ya. Jadi dikhawatirkan bisa masuk dalam hal yang seperti itu. Walaupun mungkin secara hukum hadnya tidak langsung, ya, hukum hadnya berbeda dengan hukum hadnya orang yang membunuh secara langsung dirinya. Wallahu a'lam. Ya, Assalamualaikum. Syukur juga kepada penanya kita. Kita sudah sampai di pukul 10. Mungkin kami izin masih bisa diambil satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Sebenarnya pada malam hari ini, Masya Allah, sangat antusias dari peserta konsultasi kita. Insya Allah kita akan tetap catat pertanyaannya untuk di sesi yang lain. Kita ambil pertanyaan yang terakhir. Terkait hukum makanan yang tersentuh api, Ustaz. Apakah ini membatalkan wudhu, sehingga haruskah wudhu diulangi jika orang ingin atau orang yang ingin menjaga wudhunya? Bagaimana dalilnya, Ustaz? Misalnya seperti bakso bakar yang sebelum disajikan itu dibakar dulu, atau misalnya saus keju yang biasanya dilelehkan dulu dengan api sebelum disajikan. Iya, hal yang terakhir dalam masalah ini yang bahwasanya larangan, ya, seandainya sahih yang seperti itu telah mansuh, ya, telah mansuh larangan atau mengatakan bahwasanya dia membatalkan wudhu, ya, yang disentuh oleh api, ya, itu hukumnya mansuh sehingga tidak mengapa, seolah tidak membatalkan. Baik. Barakallahu fikum, Ustaz. Kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan Kemudian, atas materi pengantar dari Ustadzuna terkait apa yang sedang viral saat ini, juga nasihat Ustadzuna untuk kita bijak dalam bersosial media. Kami ucapkan juga syukran wa jazakumullah khairan kepada 135 akun yang bersama kita pada malam hari ini, Masya Allah. Semoga kita semua bisa beristifadah dengan majelis ilmu kita walaupun jarak jauh ini. Dan pertanyaan yang belum sempat kami bacakan, Insya Allah kami catat dan dimasukkan pada daftar pertanyaan untuk sesi konsultasi syariah di malam-malam berikutnya. Ya, hadirin juga bisa mengirimkan pertanyaan jika eh, ada yang belum sempat disampaikan pada malam hari ini ke kontak Dewan Syariah Wahda Islamiyah yang telah kami sebutkan sebelumnya dengan nomor 0813 54 44 0897. Kami ulangi kontak Dewan Syariah untuk menyampaikan pertanyaan 0813 54 44 0897. Demikianlah hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sesi konsultasi syariah kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan sesi ini masih bisa kita simak jika ada jawaban yang ingin hadirin simak kembali di YouTube Dewan Syariah Wal Islamiyah untuk kita simak kembali jika misalnya ada yang terluput dari penyampaian Ustadzuna. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup majelis pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.